Kemudian kalau yang dakwah itu bercanda, itu biasanya secara psikologis Ustadz, orang itu senang melihat orang dakwah itu bercanda karena memang candaannya. Atau orang itu melihat dia berdakwah karena ngetopnya, entertain lah ya. entertain. Atau orang itu berdakwah dia ingin datang berbondong-bondong itu karena apa? Karena omongannya yang nyeleneh. Betul. Ya, ngomong yang nyeleneh itu macam-macam. Pokoknya itu kalau kita itu bilang itu dakwah kayaknya enggak deh. Itu entertain dibalut ayat-ayat Quran saja. Gimana kemarin itu umrah? Alhamdulillah. Dengan izin Allah landing dengan selamat. Alhamdulillah. Berangkat alhamdulillah masih ada pesawat. Alhamdulillah. Jadi nggak jalan kaki. Apalagi naik onta. Jadinya subhanallah ya nikmat lah Ustaz. Perjalanan yang luar biasa. Bismillah. Alhamdulillah berkah ya. Insyaallah amin. Amin. Oke, sedulur iman, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad dan ba'du. Pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Kemudian ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Yalah, kalau melihat bodinya ini besar mau sangat sehat ya. Tapi dalamnya rapuh. Itu lain lagi. Suka nangis. Alhamdulillah sih fisiknya bagus Ustaz. Dalamannya Dompetnya susah. rontok. Bener banget. Ya, pemirsa Ustaz dan Official Channel, kemudian Tung Family Official Channel dan Asep Hidayat Official Channel. Hari ini saya kebetulan baru pulang dari Saudi. Alhamdulillah. Ya, dan saking rindunya nih, lupa sama capek kalau bahasa begitu. Langsung WA, Gurunda saya akan datang. Beliau bilang siap, langsung ngacir ke sini. Nggak ada jet lag itu Ustaz ya? Insya Allah dah. Mudah-mudahan ya, insyaallah ya. Kan udah lewat juga ya. Biasanya terasanya malam. Orang-orang udah pada tidur, kita masih melek aja. Gitu. Menyesuaikan waktu. Iya. Sebenarnya gini Ustaz, saya datang ke sini selain silaturahim. Kan ini udah deket Lebaran, deket Ramadan nih. Nah, Ustaz ada berapa jadwal untuk isi ceramah Ramadan? Saya itu Ustaz kalau di bulan Ramadan malah saya relatif belajar. Oh, gitu. Iya, jadi saya nggak ngisi. Biar diisi sama teman-teman yang lain aja yang memang beliau membutuhkan barangkali. Siap. Terus saya mau belajar aja. Jadi enggak ngisi ke masjid-masjid ya? Enggak. Andainya di masjid saya diundang ya mana? Masih gini Ustaz. Masih gini. Iya. Insya Allah seperti itu kalau tiap Ramadan biasanya seperti itu. Jarang biasanya kalau Ramadan tuh saya ngisi jarang sekali. Jadi saya mending saya pergunakan untuk belajar. Kemudian karena takut ya pada saat bulan Ramadan itu kan takutnya itu kan banyak sekali amal ibadah yang ditingkatkan pahalanya. Baik. Nanti itu kalau saya itu dakwah nanti lebih dari 3, 4 kemudian ada ujub riya itu kan ya ujub riyanya kan dosanya ditambah juga oleh Allah Ta'ala. Makanya saya mending belajar aja sendiri gitu. Kan katanya besoknya puasa di bulan Ramadan itu menghapus dosa Ustaz. Boleh sih, tetapi persoalannya itu kalau masih ujub lagi gimana? Kan repot saya ya. Tapi yang saya dengar katanya pintu neraka ditutup. Nah. Ustaz. Gimana itu? Enggak, pintu surga dibuka. Itu ibaratnya itu memang ampunan itu, rahmat itu memang diberikan kepada yang berpuasa. Pintu neraka ditutup itu bukan berarti orang itu tidak boleh masuk neraka, bukan seperti itu.
tetapi diibaratkan, kamu itu jangan melakukan dosa. Pintu neraka ditutup itu analoginya seperti itu. Kan tetap ada analogi. Kalau memang dia kan masih ada tuh ceritanya. Kalau pintu neraka ditutup, kenapa di bulan Ramadan juga masih ada pencuri, pemarah, kemudian yang masih dia Muslim tidak berpuasa, kan masih ada seperti itu. Jadi kita harus melihatnya dari semua sisi, bukan dari sisi orang-orang yang kelihatannya beriman. Kalau sisi orang-orang kelihatan beriman kan, wah saya pasti masuk surga kan gitu. Apalagi yang ceramah ya kayak saya ya, misalnya gitu kan. Padahal bisa jadi ceramahnya itu karena ada sesuatu. Nah kira-kira seperti itu gimana? Apalagi di TV Ustaz. Bisa aja sih sebenarnya. Jadi antara pendakwah dengan orang biasa itu sebenarnya beban terberat itu malah di dakwah. Beban terberatnya itu ada di dakwah. Kalau orang biasa, memang orang berdakwah itu kalau yang didakwahkan itu benar, pahalanya berlipat. Karena itu menjadi amal jariah. Kalau dia juga mengerjakan. Iya, dengan catatan dia mengerjakan ya. Kalau umpamanya dia melakukan sesuatu kesalahan pada saat seorang pendakwah tersebut itu dakwah dan itu dikerjakan oleh taklim atau jamaah, nah itu dia juga mengajarkan dosa. Walaupun yang dikerjakan itu sebetulnya sepertinya bagus. Ya sepertinya baik. Sepertinya dan di mata Allah Ta'ala belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Bisa aja kita itu umpamanya membaca Quran. Kalau kita dilihat mata manusia sendiri membaca Quran baik, tetapi hatinya yang membaca itu ingin dilihat bahwa suaranya merdu, bagus, enak dan sebagainya. Lah itu kan beda sudah. Jadi menilai sesuatu ibadah itu kan tidak bisa dari satu mata, satu sisi saja tidak bisa. Jadi banyak sisi yang harus dilihat. Umpamanya dakwah. Pada saat seseorang pendakwah itu disuruh dakwah, dia full pada saat Ramadan itu ngisi di mana-mana, dari mulai subuhan sampai dari ngisi ceramah Ramadan, ceramah sebelum tarawih, ya biasanya begitu. Itu kelihatan. Nah di titik itu kan bisa. Nih alhamdulillah nih saya bulan ini penuh full ya. Walaupun lisan itu cerita alhamdulillah, di sininya itu kan belum tentu itu memuji Allah sebenarnya, mensyukuri nikmat Allah dari sini. Karena di sisi hati bisa aja dia tuh mau sombong atau ujub atau riak bahwa nih saya dipakai. Nih dari situ ada lagi, ada aja nih. Nanti kalau dari sini kan nih banyak nih amplop. Lah kan sudah beda lagi. Dan disinilah cara Allah menilai dari perkalimat-kalimat yang diutarakan seseorang itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya cuma sekedar dakwah, kemudian orang dakwah itu masuk surga, dari sisi mana masuk surganya. Seperti itu. Itu yang ini ya, yang beratnya di situ justru ya. Ya. Oke. Saran buat saudara-saudara kita, teman-teman kita gitu dalam berdakwah itu apakah tidak boleh hahaha kan banyak juga tuh supaya nggak ngantuk gitu atau gimana sih gitu. tapi saya juga ada pertanyaan nih Ustaz. Selama ini kan yang saya tahu kerja itu adalah ibadah katanya. Oke lah, saya kan bekerja karyawan biasa itu. Saya berpikir malah kalau dia dakwah bekerja itu kan jadi ibadahnya jadi berlipat-lipat, bukan seperti itu Pak Ustaz. Kalau kerjaannya dakwah itu kan jadi ibadahnya seperti itu. Kalau seperti saya mungkin lah ya ada sedikit agak sedikit itu gitu. Sedikit itu apa maksudnya? Ngambil yang bukan punya haknya. Itu yang saya juga bingung itu. Tapi kamu nggak usah bingung, karena pada waktu kamu ngambil kan sudah kamu setorin ke atasan kamu. Ya. Jadi gimana itu Pak? Ya sama-sama lah nanti bisa ketemu di neraka.
Kalau itu bisa ketemu di neraka. Walau alam ya, nggak tahu. Saya bukan mendoakan itu, tetapi kan bisa dipikirkan. Jadi sebenarnya pekerja yang ibadah itu adalah pekerja niatnya karena Allah. Bismillah jelas. Pada saat kita itu melakukan pekerjaan dengan Bismillah titik ya, kemudian kita ada pekerjaan tuh. Di sela-sela pekerjaan kan ada ujian luar. Pada saat ujian menerpa kita, di situ kita mau melecehkan orang, mau marah sama orang, mau akhirnya kalau kamu mau mencari kesempatan dari itu, dari orang yang mendatangi kamu itu, wah ini aku punya kesempatan untuk ngambil nih kayaknya, hitungan begini. Ini walaupun diawali dari Bismillah, walaupun orang saudara-saudara kita itu diawali pertama itu dengan sholat subuh, tapi nanti dalam perjalanannya belum tentu dia Bismillah, tapi nanti perjalanannya enggak. Ini titipan saya yang 2M sudah kamu lokalisir belum? Itu bukan bagian dari pekerjaan itu ya Pak? Itu bukan, kalau pekerjaan itu ya kerjakan apa adanya menurut kontrak. Kalau itu kan bagian dari kong kali kong KKN, kemudian ya sedikit namanya mencuri, sedikit maksudnya. Tetap mencuri kan? Sedikit namanya mencuri. Nah kalau kamu yang bagian ujung tombaknya untuk di situ, nah yang belakang kamu ya pasti dapat. Dapat juga, iya pasti dapat juga. Nah inilah yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah diceritakan oleh teman-teman dakwah, apalagi khususnya yang dakwah di instansi-instansi yang gampang sekali mencuri. Emang ada Ustaz? Banyak. Lah wong instansi aja yang ngurusin wifi aja bisa. Ngurusin wifi itu kan nanti kalau udah mulai tanggal 20 mau akhir bulan itu wifi semua wifi rendah. Kita lihat aja semua di Indonesia. Biar ada uang pemeliharaan seperti itu. Lah itu baru wifi. Orang protes ini kan masuk ini ada orang protes nih yang lapor ke pusat ini pemeliharaan wifi. Besok gitu lagi. Lah uangnya kemana? Nggak ada pemeliharaan di situ. Oke, Ustaz, Seperti itu ya. Konteksnya begini, kalau misalnya nih saya katakanlah saya lah ya, contohnya sebagai dai gitu kan, kemudian saya ceramah gitu kan, bagusnya saya menerima kalau dikasih amplop itu saya terima, atau lebih bagusnya sebagai dai mendingan punya pekerjaan sendiri, yang mana saya kira-kira bagus? Istilahnya kalau kita itu mengambil satu ayat, Qula as'alukum alaihi ajran. Katakan bahwa aku tidak minta bayar tentang apa yang aku berikan kepadamu, yaitu ayat-ayat Quran, dakwah maksudnya. Ya. Ayat ini menceritakan tentang dakwahnya Rasul yang notabene itu juga akan kita hadapi, kita kerjakan karena kita kan juga dakwah. Tapi ada satu ayat lagi yang nyempil, yang kadang-kadang kita sering bercerita tetapi nggak ngerti juga apa yang harus kita kerjakan. Apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi ayat ini menceritakan bahwa semua orang muslim yang sudah sholat, sudah menunaikan sholat, berjalan bertebarlah di muka bumi untuk mencari fadilah atau rezeki Allah. Berarti antara dakwah dengan bekerja itu memang beda. Di situ makanya harus hati-hati. Kalau inginnya masuk surga ya harus hati-hati. Ayat per ayat harus kita ketahui dan harus memahami. Jangan kalau kita dakwah itu malah sombong yang muncul. Kalau menjadi tulang punggung dalam kehidupan ekonomi dari dakwah itu kira-kira bagaimana tuh Ustaz? Maksudnya gimana tulang punggung? Ya, ini loh. Ceramah itu tujuannya adalah mendapatkan bisaroh. Gitu. Itu menjadi tonggak utama. Itu kira-kira gimana Ustaz? Ya sama, itu dianggap kerja bukan ibadah. Belum tentu ibadah. Walaupun dia itu bismillah, kemudian dia ini, tapi yang dia harapkan itu uang bisarohnya.
ya dia dapatnya pahala dari bismillah, kemudian memberikan ilmu. Kalau ilmu itu tidak bisa diamalkan, ya dia tidak mendapatkan amal jariah. Kalau ilmu itu selesai, ya dia selesai dapat wizarah. Tidak mendapatkan pahala di luar yang namanya dakwah. Karena dakwahnya dia dianggap untuk mencari bisarohnya. Iya, bisaroh. Apalagi tebal. Aduh, nah ini repot. Karena kalau sudah tebel ini, kita itu bisa tahu teman-teman kita yang di grup kita. Itu mau jadi khotib sama imam, nanti dicari yang tebal, nanti yang dipilih dikasih temennya. Manusiawi banget. Iya, nah itu tidak boleh ya. Oh, maksud saya tidak boleh itu begini maksud saya. Kalau itu hanya untuk duniawi silahkan, boleh. Kalau saya boleh. Iya. Duniawi. Iya. Hah? Bisa dilakukan ya. Untuk duniawi. Kalau itu aja. ini kan saya hanya cerita untuk duniawi boleh. Persoalan kalau itu dibilang dosa, saya nggak mau cerita dulu. Pada saat dia itu merasa bangga, dia bisa menerima ini, dia ujub ada riak enggak? Kalau ada ujub riak, ya sudah. Itu bisa menjadi jalan menuju dosa. Kalau duniawi kan seperti itu. Orang nonjok orang, oh itu duniawi, normal kan gitu. Tapi kalau namanya menurut syariat Islam, oh nggak boleh. Gitu. Jadi ada batasan-batasan. Jadi kalau memang kita itu hanya untuk itu silakan. Jadi itu menjadi mata pencaharian, boleh. Jadi fidunyanya hasanah. Iya. Fil akhirahnya belum Walau hasanah. alam gitu. Kalau dakwah sambil jualan produk itu boleh gitu Pak Ustaz? Ya. Mempromosikan, mungkin dia membuat satu produk apa gitu. Boleh sebenarnya. Boleh. Tapi kan dia menjual produk ini kan nggak bisa, maksud saya itu jangan menjadikan Rasul ayat-ayat Quran itu kambing hitam. Jadi dia akan berdiri kesannya dia itu yang benar, bahwa produknya ini yang terbaik. Ya itu nggak boleh. Walaupun dibaca-bacain satu Quran 30 juz gitu tetap. Ya cari aja dalilnya, bacain air atau bacain apa satu Quran itu boleh apa enggak? Memang sebagian boleh, sebagian. Tapi sebagian lain yang melarang. Apalagi Allah sudah menyuruh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dijelaskan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Berarti jangan untuk dunia. Walaupun sholat itu harus akhirat, walaupun ibadah bisa puasa, bisa baca Quran, bisa hormat kepada orang tua, itu harus akhirat. Jangan hormat kepada orang tua, kemudian orang tua yang ini dijaga di ini, tapi hatinya pingin warisannya lebih banyak. Itu kan dunia itu. Allah tahu yang begitu. Kelihatan dia tulus di mata manusia, di mata atlet itu kelihatan sekali. Wah ini makanan saya, catat itu sama atlet. Iya. Lagi gimana lagi? Apalagi kalau misalnya penceramah itu ya suaranya bagus kan itu kan. Kadang-kadang kan wah. Ya. Lebih mendahulukan suaranya dibandingkan isinya. Apalagi setelah itu yang dilihat adalah ini tebel apa enggak. Balik lagi ke situ. Iya. Ustaz, sekarang gini Ustaz, kalau misalnya seorang ustaz, seorang tokoh agama lah yang biasa ceramah, dia memiliki perusahaan juga gitu, maka sebaiknya ketika dia ceramah, bisarohnya itu lebih baik diterima atau lebih bagus ditolak? Tergantung aja. Tergantung aja sebenarnya. Bisaroh itu mau digimanain? Sebenarnya mau dia sendiri bisaroh sebenarnya enggak terlalu penting lah ya. Enggak penting, enggak nomor satu sebenarnya. Bisnis kan? Ya dia terima karena itu menjadi akadnya lah dia terima. Boleh. Setelah itu bisaroh mau kasih ke yatim piatu ke sini terserah dia. Boleh kan? Boleh itu kan terima. Kan belum tentu dipakai. Ya betul. Boleh menikahi ahli kitab kan boleh, tapi belum tentu menikahi kan gitu. Boleh istilahnya seperti itu. Jadi belum tentu bicara itu boleh dia menerima, boleh diambil, tetapi setelah itu dia salurkan ke yatim piatu atau dia lihat jumlahnya berapa, namanya
5 juta, dia diem. Malam-malam masih ada tukang becak di sini, dia lihat, dia masih nunggu penumpang. Dia walaupun naik mobil, mobilnya mewah dikasih. Kalau dilihat ini kesannya itu ya tua sekali, kasih semuanya, silakan. Itu hanya beliau. Dan itu nggak ada orang yang tahu. Gitu maksud saya, nggak ada orang tahu. Kalau maaf Ustaz, kalau bekerja untuk mencari nafkah menghidupi keluarga, ini namanya ibadah atau bukan Pak Ustaz? Ya itu masih tanggung jawab. Oh. Ya namanya bekerja kan harus lillahi ta'ala. Nah makanya tadi istilahnya hidup dan matiku harus karena Allah. Makanya kerjaanku harus karena Allah, bukan untuk menghidupi anak istri. Ya kalau menghidupi anak istri, kalau uangnya sampai, kalau nggak sampai menghidupi siapa? Akhirnya dia nyampein gitu jadinya Pak. Lah iya. Garuk-garuk gitu. Lah iya, maksudnya akhirnya dia gerutu nggak pada saat dia itu nggak sampai itu gerutu nggak dia? Itu kira-kira itu. Kira-kira. Bingung jawab. Itu kan sama. Itu sama seperti gini loh tuh. Gini. Namanya kamu nih, kamu udah punya gaji nih. Siap. Kemudian kamu analisa dari apa yang kamu kerjain itu menguntungkan sekitar 2M nih. Ini kamu udah punya gaji nih. Kamu catat, oh bisa nih 2M. Suatu ketika belum 2M. Gerutu nggak Pak? Gerutu. Sebagai manusia, saya gerutu Pak. Benar ini. Lah wong nyuri aja nggak hasil gerutu. Jangan nyuri, bukan nyuri. Ini ada pengalaman yang beda ini. Bukan. Ini kan antara menggerutu atau tidak. Iya. Lah saya nambahin dari Ustadz Asep tadi tuh. Ustadz Asep itu boleh nggak bisa diterima? Boleh. Walaupun belum tentu dipakai. Loh kalau kamu kan sama. Iya. Gerutu nggak kamu? Saya kan masih tanya. Gerutu. Loh, ini bagus. Lah wong nyuri aja nggak dapat aja gerutu. Saya pengalaman saya. Satu ketika saya diundang oleh salah satu jamaah. Itu yang pertama saya datang itu dengan kendaraan yang biasa-biasa. Mereka itu apresiasi sekali. Artinya sangat ke kita itu nyaman gitu. Nah kemudian ketika saya datang lagi ke tempat yang sama, saya pakai kendaraannya agak sedikit high class gitu. Tiba-tiba bingung Ustaz. Bingungnya kenapa? Ustaz, saya harus bayar berapa? Oh, biasanya langsung tentuin nggak itu Ustaz? Enggak. Itu namanya kalau dia tentuin itu namanya Ustadz Tung. Alhamdulillah. Waduh. 2 kali kamu udah kena nih. 3 kali langsung DO. Tapi banyak Ustadz yang nentuin loh kayak gitu. Ya apa? Emang aku pernah dengar? Pernah dengar. Saya pernah kejadian seperti itu. Iya. Nah jadi saya kan selalu bilang sama istri, kebetulan kan katakanlah dia yang ngatur saya gitu, menjadwalin. Gimana maksudnya? Ya menjadwalin lah. Oh, jangan. Ya, boleh. Dia selalu ditanya tuh sama jemaah, kalau ini berapa? Saya bilang jangan pernah bilang tentang masalah itu. Nah, tetapi pada saat yang tadi itu saya datang yang kedua kali dengan kendaraan yang saya itu, ternyata itu si jamaah atau Panitia. Itu langsung bilang begini, Ustaz, ini harus bayar berapa saya? Saya sampai bingung. Saya bilang saya itu bukan angkot. Nah, kalau misalnya saya kembali melakukan seperti itu dan jadi keberatan panitia dan jamaah, kira-kira gimana itu Ustaz? Ada beberapa hal yang harus kita sikapi di titik-titik itu Ustaz. Satu, pertama kali umpamanya Ustadz naik mobil agak mewah gitu ya, itu diniatkan memang pengen bisa roh besar atau enggak. Itu nomor 1 itu dulu. Kalau Ustadz itu ingin bisa roh besar, ya sudah kena dari awal itu sudah kena catatan Allah. Dam ya. Ya. Kena dam. Ya kalau cuma dam. Lah kalau dosa gimana? Kan Allah sudah menyuruh. Kan gitu, Allah sudah menyuruh. Nah, cuma kalau di titik itu Ustaz memang hanya naik saja, kan sudah beda. Bersyukur ya. Bersyukurlah, tidak ada masalah ini. Kemudian beberapa menit atau jam kemudian ketemu dengan panitia. Panitia bertanya, saya harus ngasih bizarro berapa? Nah, Ustadz jawabnya bagaimana? Iya, waktu itu saya bilang, Pak,
nggak usah dipikirin itu. Saya bilang, karena kan memang saya kesini itu ya ingin berdakwah saja karena ini yang benar. Nah ini ya, yang benar. Jadi banyak yang seseorang naik kendaraan yang lebih mewah itu memang yang diinginkan bisarohnya lebih, sangat banyak. Mancing. Dia mancing karena dia memang dia kelihatan nggak ngomong tapi sudah memancing. Nah yang itu sudah makanan atib istilahnya. Kalau saya itu makanan atib. Makanya kalau tadi Ustadz bilang enggak, saya kan sini berdakwah, nggak usah dipikirin. Oh ini nggak usah dipikirin. Dah, saya mau dakwah, nggak usah dipikirin. Nah itu sudah benar. Berarti perjalanan di sini sampai mau dakwah benar. Kemudian pada waktu dakwah, nah di sini ada perhitungan lagi. Bagaimana pada waktu dakwahnya? Pada waktu dakwah ada unsur ujub riya sombong tentang ilmu yang didakwahkan, apa tidak? Kan gitu ya. Kemudian ada bangganya, tidak ada aplaus dari jamaah. Setelah itu merasa ditinggikan dari yang lain derajatnya, itu kan akhirnya pendakwah itu kan ditinggikan derajatnya daripada yang lain. Itulah orang yang berilmu yang dijawab langsung oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Orang berilmu itu nanti derajatnya ditinggikan, tapi di dunia. Tapi kalau lillahi ta'ala dunia akhirat, Insya Allah dapat pahala akhirat. ada juga ya. Tapi kalau hanya ingin dimuliakan di dunia berarti hanya dapat dunia saja. Karena biasanya kalau ditinggikan lupa. Lupa. Terus minta itu. Masih mending kalau minta makanan ini. Nah, yang lain-lain bisik-bisik mintanya. Tambah istri. Tapi itu Ustaz, Ya. beberapa tahun yang lalu saya pernah itu kejadian. Saya lagi sholat di satu masjid di bilangan Jalan Simatupang itu ya. Saya sama temen selesai sholat, Pak Kiai ini dijemput naik mobil mewah lah, apa putih kalau nggak salah. Temen saya bisik. Saya tahu ini. Saya tahu ini. Lanjut. Itu bro, yo enak yo udah di penceramah bro. Loh ngomong katanya itu mobilnya asik. Oh iya juga ya. Nah itu seperti itu kan, nanti kenyataannya seperti itu. Ya, tapi kalau baru melihat saya nggak bisa cerita. Iya. Karena melihat itu bisa aja melihat kemudian suzon bisa. Jadi yang kena itu malah yang melihatnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi umpama beliau itu memang naik apa putih mewah, nggak taunya itu memang uang dari kerjanya beliau. Oh silakan. Karena punya bisnis. Kecuali kalau dari hal-hal yang memang ya istilahnya itu dari sisi abu-abu lah, ini saya nggak tahu ya. Tapi intinya apapun yang yang dipakai berkendara oleh penceramah jangan menjadikan suuzon kita. Seperti itu. Jadi kita sebagai jamaah tetap aja harus positive thinking. Harus positive thinking. Husnuzon ya. Ilmunya itu kayak apa, bagusnya kayak apa. Kalau memang ilmunya itu bisa diamalkan, nah itu menjadi amal jariahnya si pendakwah. Tapi hati-hati kalau mendakwahkan ilmu yang memang dia belum matang diberikan dan salah, selesai itu menjadi dosa jariah. Dan itu sangat kuat. Jadi pendakwah itu ada dua kemungkinan, bisa benar baik, pahala besar atau bangkrut. Ya. Maksudnya gimana itu? Ya bangkrut, bangkrut. Ya pendakwah bangkrut ya isinya cuma mau ujub, riya, sombong. Kalau nggak sekian nggak mau, udah salah semua. Nanti kalau dakwah dia menyombongkan ininya, itunya dan sebagainya, ya sudah. Lah mau kemana terusan? Wong hidup itu dia hanya untuk dakwah, dakwahnya untuk diisi seperti itu, selesai. Lewat umpamanya seseorang dakwah itu dia hafal Quran itu titipan dari Allah Ta'ala, bukan suatu pahala yang besar. Hafal Quran itu malah rasa syukur yang setiap saat harus diucapkan kepada Allah Ta'ala, karena seseorang itu dia diberi kecerdasan untuk mengingat Quran oleh Allah Ta'ala. Nah itu yang harus disyukuri. Makanya kalau itu ada ujub riya bahkan sombong, atau seseorang itu merasa dirinya itu lebih daripada orang lain, ya sudah selesai. Itu kan baru titipan. Sama seperti mamanya kamu nitipin ke saya mercy kamu. Lah ini kan titipan mercymu.
Lah kan mesin kan harus, wah dari Mercy ya, barang bagus ya sudah. Ini mau saya pakai nih, boleh dipakai, boleh ini, boleh beneran nih. Wah alhamdulillah boleh pakai. Isinya gimana bensin? Udah bensin ini saya kasih bensinnya. Lu itu kan titipan. Nanti kalau memang diambil itu ya, kan ini punyanya kamu. Lah kan bukan punya saya. Kalau memang Mercy kamu itu saya pakai untuk dakwah, untuk melakukan sesuatu yang baik dan ini dan sebagainya, nah saya insya Allah bisa mendapatkan pahala dari Allah, dan mobilmu itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala walaupun kamu tidak tahu. Seperti itu, karena ada jalan dari kamu. Tapi itu kan titipan, bukan milik saya. Kalau ini kamu ambil ya, saya nggak punya apa-apa, sama. Seperti itu. Jadi jangan kita bangga dengan sesuatu yang baru dititipkan oleh Allah Ta'ala. Mau pandai kayak, mau kita kaya kayak, itu titipan Allah Ta'ala. Mau suami ganteng, soleh kelihatannya, istri cantik, soleh kelihatannya. Kelihatan ini kita masih menilai dari sisi dunia, luar, belum dari sisi akhirat. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau mamanya istrinya cantik atau suaminya ganteng, kita terlalu nurut. Nah, ya karena kita takut kehilangan, nah itu dunia. Kalau istrinya pas-pasan, suaminya pas-pasan, nurut aja. Adanya mukanya. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa ya Ustaz ya. Iya. Berarti suami setia namanya. Iya. Di dunia setia. Di akhirat nolak biasanya. Bukan, khawatirnya setianya itu luarnya. Dalamnya kapal. Jadi untuk menjadikan sesuatu itu selalu tetap ibadah karena Allah harus berkesinambungan, harus diingat terus. Tiap waktunya, tiap detik, tiap menitnya. Karena di tiap itulah setan itu masuk ke kita. Terus ke otak kita, hati, nafsu dan sebagainya. Grogoti terus. Itulah tugasnya setan. Memang tugasnya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Diceritakan bahwa dan banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu beruntung. Surat Jum'ah itu, ya. Masya Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu mengingat Allah itu tidak dalam waktu tertentu zikir. Enggak hanya itu. Mengingat Allah itu semua kegiatan kita itu dimasukkan ke dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih, sehingga apa yang kita omongkan, fikirkan, jalankan sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, itu tetap ada Allahnya di situ. Lah itulah nanti beruntung. Kalau Allah sudah menyematkan kalimat beruntung, berarti orang tersebut kalau bisa menjalankan, insya Allah masuk surga. Itu kalau Allah menulis beruntung. Bukan beruntung di dunia itu rezekinya banyak, belum tentu, karena ada orang yang menjalankan ini ya belum dikasih untung dunia. Karena bisa aja kelewatan dia adalah kalau dia dikasih untung, ujubnya muncul lah, jadi ngerusak ibadah-ibadahnya. Nah, di sini yang memang harus kita ketahui. Nah, kalau bolong-bolong itu terus bagaimana solusinya supaya ini tidak menjadi jurang nanti di akhirat gitu, Pak? Ya belajar. Amin, insyaallah. Ya belajar, namanya orang kan belajar. Kan gitu, Ustaz. Kan perlu ya, Pak. Iya. Satu lagi nih. Kadang-kadang ada jamaah itu setelah menghadiri satu acara pengajian atau taklim, ada yang memang nyerap, dia dapat ilmu, oh ini benar sesuai gitu kan, kemudian dikerjakan. Tapi ada juga yang ingat jamaah itu hanya candaannya, hanya ketawaannya. Nah itu kira-kira yang pertama tadi tuh, itu bisa jadi kategori lillahi ta'ala, karena yang diingat adalah ilmu-ilmunya, hadis Al-Qur'annya jadi perbaikan. Tapi yang kedua hanya candaannya. Nah kira-kira menurut Ustaz tuh, apakah yang karena candaan itu karena bisa jadi karena tidak lillahi ta'ala? Memang dakwah itu, orang berdakwah itu kan macam-macam cara. Ya. Ada yang berdakwah ingin serius boleh. Ya, banyak. Ya, kalau dibilang banyak ya Adalah ya. Tapi kalau banyak kayaknya nggak terlalu lah ya. Tapi ada, saya amati beberapa ustadz muncul, beberapa ini muncul itu ya, oh ini serius lah, bagus lah ya. Cuma seriusnya bisa aja dari sisi cerita tentang masalah kisah. Jadi kalau kisah ya, kalau dibilang itu baru pemahaman
pemahaman kisah-kisah para nabi dan rasul, tidak ada masalah. Itu baru Baik. pemahaman. Tetapi kalau ustadznya itu pintar dan pandai, itu ustadz yang dakwah itu harus mengarahkan pada jamaahnya untuk lebih dekat kepada Allah. Satu. Yang kedua, bisa meningkatkan iman. Yang ketiga, bisa dikerjakan. Jadi tidak hanya cuma sekedar belajar, Ya. Aplikasinya. tapi aplikasi. Kalau belajar itu di sekolah kan ada urutannya, ya belajarnya itu. Aplikasinya walau-walau, karena bisa aja di sekolah itu lulus beneran, tapi aplikasinya ya seperti itu. Nah, ini satu. Ini penilaiannya sudah sendiri-sendiri nanti. Baik. Kemudian kalau yang dakwah itu bercanda, itu biasanya secara psikologis, Ustadz, orang itu senang melihat orang dakwah itu bercanda karena memang candaannya. Atau orang itu melihat dia berdakwah karena ngetopnya, Entertain lah ya. entertain. Atau orang itu berdakwah dia ingin datang berbondong-bondong itu karena apa? Karena omongannya yang nyeleneh. Betul. Ya, ngomong yang nyeleneh itu macam-macam. Pokoknya itu kalau kita itu bilang itu dakwah, kayaknya enggak deh. Itu entertain dibalut ayat-ayat Quran saja. Karena dia pasangkan ayat Quran yang kadang dia bicarakan itu diselingi dengan kalimat guyon yang kalau di bahasa Indonesia kan itu mulutku dewe, mulutmu nggak usah ikut-ikut. Nah, itu bahasa Jawanya nggak enak didengerin Ustaz. Nah, itu orang itu suka yang seperti itu. Makanya pulang gak bawa apa-apa, cuma bawa candanya bagus gitu. Iya, memang dia viral, benar viral. Tapi apakah di dunia viral, di akhirat viral? Wallahu a'lam. Jadi kalau memang dia mau dakwah, siapapun mau dakwah harus diprogram. Kan paling begitu. penting ya. Programnya mau kemana? Yang kita itu berdakwah di lingkungan menengah ke bawah namanya. Ya dakwah itu yang kalimat itu gampang dimengerti oleh beliau. Bukan banyak ayat dimasukin tapi yang orang belongop aja nggak ngerti apa-apa. Bingung. Kan bingung gitu loh. Ya kan, makanya diisi oleh yang viral-viral tadi, malah banyakkan yang itu. Ya karena sama. Karena hati dan otaknya dengan yang seperti itu klop. Nah, kalau yang tekek-kekek, ngece orang, nyindir orang terus-menerus itu dianggap senang. Nah, itu ya sama. Orang datang kepada dia atau walaupun dia itu ditanggap oleh pejabat atau wapres atau siapapun namanya. Ya, aja. Nah, tidak menjadikan ilmu bagi yang mendengarkan. Nah, kalau sudah di situ gimana? Dia ngomong serius nggak digubris. Kenapa? Ya paling digubris dapatnya amplop, saya tahu kok. Ya, digubris hanya dapatnya amplop. Coba mau pengaruhi mereka, nggak mau dia pengaruhi. Seperti itu. Nah, itu tergantung. Nah, disinilah harus kita pahami. Kalau hanya cuma ketawa-ketawa terus, itu orang datang itu nanti pada saat kita ketawa haha, ingin ketawa haha, kemudian kita itu memberikan ayat Quran, nggak digubris ayatnya. Lawang ayat wah nggak lucu ayat itu, kan gitu. Nah, Ngeri juga itu. Makanya kalau dalam hadis ceritain yang pertama masuk surga siapa? Masuk neraka siapa? Wanita. Yang kedua? Ulimi. Ulama. Tadi apa? Ulimi Maria maaf. Kayaknya ada yang baru. Ya, inilah yang harus kita ketahui. Itu hadis itu bukan untuk orang. Untuk kita sebenarnya. Kita memprogram tidak dalam kita itu dakwah. Baik. Kan seperti itu. Nah, makanya di sini ayolah kita fahami berdakwah itu sulit. Sesulit mengubah hidup kita agar kita bisa mendapatkan pahala atau bahkan kita mencari ridha Allah agar kita masuk surga. Itu sulit sekali. Masya Allah.
Jadi enggak sekedar kita tuh tahu kemudian dakwah tahu itu enggak bisa. Kalau udah dakwah itu terus dia mikirnya masuk surga, dari mana surga? Kan punya nenek ya mungkin. Ya, itu boleh. Nah inilah yang harus kita ketahui. Insya Allah kurang lebihnya begitu Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini pencerahan yang luar biasa buat saya, buat kita semuanya. Oke, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah. Nah boleh saya tambahin dikit nih. Boleh. Bagi teman-teman yang dakwah, ya jangan terus berhenti dengan kalau mendengarkan dakwah kita. Ya. Maksudnya di bulan Ramadan itu jangan berhentilah. Terus Semakin semangat, luruskan niat. Kemudian belajar untuk tidak ujub, riya, bahkan sombong. Amin. Ya. Jangan merasa bangga kalau dipakai orang lain, nggak usah. Semua itu jalan dari Allah. Kan gitu ya, nggak perlu kita banggakan. Ya, itu monggo. Itu tambahannya dahsyat. Oke, pemirsa beriman, alhamdulillah ini kali ini vlognya sangat bermakna karena sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Amin insyaallah. Jadi saat nanti kita masuk di bulan Ramadan, tentu yang pertama kita kalau penceramah ya tentu yang jelas lillahi ta'ala, dan kalaupun ada yang lainnya anggaplah itu bisyarah dari Allah, kan gitu. Jadi jangan terlalu berharap itu tebal atau tipis, biarlah itu terjadi di lapangan. Yang kedua, buat para pemirsa kita sebagai jamaah, ya tentunya kita harus segera bisa memilih supaya kita itu selamat dunia akhirat. Amin. Ya. Jadi mendengarkan ceramah itu tadi yang mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Yang kedua, meluruskan tauhid, jadi salah tadi ya. Yang kedua. Yang ketiganya adalah bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Jadi puasa kali ini harus benar-benar bermakna dibandingkan puasa-puasa yang lain. Insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ustaz mohon izin, saya minta waktunya sedikit. Baik. Ini buat sahabat beriman dimanapun berada, kan banyak sekali nih para netizen yang nitip salam ya kepada guru kita Pak Ustadz Danu melalui channel saya. Kebanyakan ibu-ibu Ustaz. Ada yang di Inggris ya, di Inggris, di Taiwan ya, ibu siapa, Ibu Neneng di Taiwan, di Aceh, di Kalimantan Bu Endang, ada di Irian, Bu banyak lagi ya, ada di Sumbawa juga Pak Ustaz. Ya. Semua Pak Tung, tolong dong sampaikan salam saya, doakan supaya saya istiqomah. Seperti itu Pak Ustaz. Mohon Pak Ustadz berkenan untuk sepatah dua patah kata ini untuk para. Saya jawab salamnya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang baik. Jadi belajar walaupun lewat YouTube tidak ada berhenti karena memang kita mencoba meluruskan tauhid dari sisi setiap harinya, sehari-hari. Jadi tidak muluk-muluk ya Ustaz ya, sehari-hari itu bagaimana, karena sehari-hari kita kerjakan yang itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu, mudah-mudahan bisa istiqomah mengerjakan amalia-amalia yang soleh itu betul-betul karena Allah. Jadi belajar karena apa? Karena waktu akhir zaman itu sudah sangat dekat. Jadi saya hanya bisa bercerita itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Insyaallah. Amin. Ya, terima kasih Ustaz. Monggo Ustaz. Itu sudah disampaikan ya. Para netizen semuanya. Jadi salam dari antum semuanya di seluruh dunia, berarti bukan lagi Indonesia. Tadi Inggris. Iya, betul Ustaz. Ya, sudah disampaikan sama Ustaz dan Ustaz sudah menjawabnya. Mudah-mudahan dimanapun netizen berada, sedulur berada, ya senantiasa sehat dan terus semangat belajar untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, memperbaiki diri. Ya, Ustaz, mungkin akhir kalam dari pertemuan kita hari ini, doakan kami Ustaz supaya puasanya tahun ini diterima semua. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah, ya amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua, Ustaz Asep, Bunda Tung, semuanya dan juga netizen yang mendengarkan, mudah-mudahan mulai hari ini kita berniat menjalankan keimanan semata-mata karena Allah Ta'ala, menjalankan semua syariat-syariat betul-betul karena Allah Ta'ala. Jangan cari dunia, karena dunia itu menipu.
betul-betul carilah akhirat, dekatkan kepada Allah, nanti Allah akan memberikan petunjuk untuk mendapatkan dunia. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan khususnya puasa-puasa di bulan Ramadan ini benar-benar karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, amin. Dan senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dosa semuanya ini betul-betul hari ini saya susah mengungkapkannya. Intinya mudah-mudahan puasa kita tahun ini yang paling diterima oleh Allah, dan kita tidak tahu apakah tahun depannya lagi masih adakah puasa itu untuk kita. Dan insya Allah tunggu kehadiran kami, kita nanti akan membahas tentang Lailatul Qadar, tentang Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih Ustaz Dano, terima kasih Pak Tuk, terima kasih istriku, terima kasih Bang Zai, Bu Wulan, terima kasih, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.